Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 6 Oktober 2023, sidang pemeriksaan perkara gugatan cerai nomor 292 garis miring PDTG garis miring 2023 garis miring PA Sukoharjo antara Aisyah Putri Muslika binti Musrik selaku penggugat melawan Hana Kobinada bin Sujar selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292 PDT TTG garing 2023 garing TA Sukoharjo antara Aisyah Putri Muslika selaku penggugat melawan Hana Kobinada bin Sujar selaku tergugat. Pada hari ini Jumat tanggal 6 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudara Aisyah Putri Muslika bin Musrik sebagai penggugat dan Ajeng Putri Widana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hana Kobinada bin Sujar sebagai tergugat dan Syaharia Putri SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Sebelum persidangan dimulai, saya akan menanyakan terlebih dahulu identitas penggugat. Silakan dari pihak penggugat menyerahkan kartu identitas saudari. Baik, yang mulia. Saudari penggugat, silakan memperkenalkan diri. Siapa nama saudari? Aisyah Putri Muslika yang mulia. Binti? Musrik yang mulia. Berapa usia saudari penggugat saat ini? 28 tahun yang mulia. Pada tanggal berapa saudari penggugat lahir? Pada tanggal 2 April 1994 yang mulia. Di manakah saudari penggugat tinggal saat ini? Di Pondok Baru Permai Blok C nomor 17 Bentang Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah 57556. Saudari penggugat, apakah melakukan persidangan sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan oleh kuasa hukum yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, dimohon maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasanya. Kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan untuk memeriksa surat kuasa pihak penggugat. Silakan kembali di tempat masing-masing. Silakan saudara tergugat atau kuasa hukumnya untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Baik, saudara tergugat, silakan perkenalkan diri. Siapa nama saudara? Hana Kobinada yang mulia. Bin? Bin Sujar. Berapa usia saudara?
32 tahun yang mulia. Pada tanggal berapa saudara lahir? 23 Desember 1990. Di manakah saudara tinggal? Di Pondok Baru Permai Blok C nomor 17 Bintan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Saudara tergugat, apakah saudara melakukan persidangan sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan oleh kuasa hukum saya yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat dimohon maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasanya. Kuasa hukum penggugat, silakan maju ke depan untuk memeriksa surat kuasa pihak tergugat. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak bisa yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak bisa yang mulia. Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian perkara melalui perdamaian, majelis hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator, baik yang berasal dari kalangan hakim maupun yang bukan hakim, yang telah terdaftar dalam daftar mediator pengadilan. Apakah penggugat atau kuasa penggugat akan menunjuk sendiri mediator dari daftar mediator yang ada atau menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator? Mohon kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim. Bagaimana penggugat atau kuasa tergugat? Apakah akan menyerahkan kepada majelis hakim atau akan memilih sendiri? Kami serahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk menunjuk mediator. Karena dari pihak penggugat atau kuasa penggugat maupun pihak tergugat atau kuasa tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka majelis hakim menunjuk Syalaisa Rajwa Fatihah SHMH sebagai mediator. Pada penggugat atau kuasa penggugat dan tergugat atau kuasa tergugat menghadap mediator Syalaisa Rajwa Fatihah SHMH untuk melakukan mediasi pada tanggal 11 Oktober 2022. Demikian pemberitahuan ini. Selanjutnya sebagai panggilan, sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Persidangan pada hari ini Jumat tanggal 6 Oktober 2023, sidang pemeriksaan perkara gugatan cerai nomor 292 garis miring PDTG garis miring 2023 garis miring PA Sukoharjo antara Aisyah Putri Muslika binti Muslim selaku penggugat melawan Hanako Buntat Nada selaku tergugat akan segera dimulai kembali. Mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Langsung saja nggih, mohon maaf sebelumnya. Apakah betul Bapak dan Ibu milih saya sebagai mediator ya? Ya betul Bu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri, dimulai dari Ibu terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan nama saya Aisyah Putri Muslika sebagai penggugat di sini. Selanjutnya silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Hendra Bernanda di sini sebagai tergugat. Baik, Bapak Ibu sebelumnya kita akan melangsungkan proses mediasi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syalaisa Rajwa Fatihah, SHMH dari Kantor Hukum Pelita Cahaya, advokat konsultan hukum dan mediator yang beralamat di Jalan Markisa Timur nomor 5A Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, Bapak dan Ibu langsung saja nggih, saya jelaskan mengenai mediasi terlebih dahulu. Berdasarkan putusan MA nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata ditunjukkan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Dan Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Nah, tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencapai proses hukum secara cepat dan biaya seringan-ringannya dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelumnya saya memulai mediasi, kita akan
memotong pembicaraan antara satu sama lain. Apakah Bapak dan Ibu sudah setuju dengan hal tersebut? Saya setuju, Bu. Baik, sebelum memulai mediasi ini, saya ingin bertanya, untuk perkaranya apa ya Pak, Bu? Bukan cerai, Bu. Oh baiklah, kita langsung mulai saja mediasi pada sore hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar keterangan dari Ibu Aisyah Putri Muslihat terlebih dahulu? Bagaimana Bapak Hana, apakah setuju? Ya, silakan. Baik, mohon maaf sebelumnya untuk Ibu Aisyah dan Bapak Hana, berapa lama sudah menikah ya? Sudah 4 tahun, Bu. Lalu apa alasan Ibu Aisyah ingin menggugat cerai sang suami? Suami saya tidak memberi nafkah, Bu, dan suka bentak-bentak secara kasar sampai melakukan kekerasan saya. Ya, baik Bu, mohon maaf untuk perihal nafkah sebelumnya, apakah sudah ada diskusi dengan Bapak Hana? Didiskusikan juga cuma Bu, saya kerja tadi pulang bayar cicilan sama sih, dia masih seharian gak ingat anak istri di rumah. Dia kerja tapi gak serius, Bu, gak ada usaha lain, cari pemasukan lain, mau bisnis lainnya macet. Kalau saya bilang itu malah bentak-bentak sampai rekan-rekan barang memukul saya di rumah. Ya, baik Bu, mengenai perlakuan kasar yang dilakukan oleh Bapak Hana sudah dilakukan berapa kali ya Bu? Untuk kekerasan, seingat saya itu sudah lebih dari 3 tahun, Bu. Apakah sekarang antara Bapak dan Ibu masih satu rumah? Sudah 2 bulan saya meninggalkan rumah. Saya sudah tidak tahan di rumah. Saya juga takut dipukul suami saya. Apakah kepergian Ibu dari rumah tersebut langsung diizinkan oleh sang suami? Dia tidak tahu ibu saya kabur dari rumah. Saya sudah tidak tahan lagi dengan suami saya. Saya sudah kami pulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi dia malah enak mancing. Dia mancing yang mahal, bukan usaha cari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apakah Ibu dan suami sudah memiliki anak? Sudah Bu, 1 anak laki-laki. Apakah anak melihat Bapak waktu melakukan kekerasan kepada Ibu? Melihat ibu justru itu yang buat saya berani mengajukan gugatan cerai untuk suami saya. Mau meneruskan malah kasihan anak saya. Kebutuhan sehari-harinya itu kurang dan selalu melihat perdebatan antara saya dan suami setiap hari. Apalagi kalau suami ibu saya marah, dia tidak bisa mengontrol ucapannya dan seenaknya berkata kasar dan tidak suka untuk memaki saya di depan anak. Baik Bu, apakah pihak keluarga mengetahui tentang perceraian ini? Sudah tahu Bu, keluarga sudah tahu kelakuan suami saya seperti itu. Keluarga malah mendukung perceraian ini agar saya tidak bisa lagi. Baik, apakah Ibu Aisyah bersikukuh untuk tetap bercerai? Saya sudah cadang ibadah dulu, saya sudah sangat matang untuk bercerai. Baik, Ibu terima kasih banyak atas keterangannya. Baik, izin saya lanjutkan kepada Bapak Hana untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana Pak, sudah siap? Siap. Baik, silakan Bapak bisa menyampaikan keterangannya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai pengusaha kain, Bu. Karena menghadapi pandemi COVID-19, usaha saya sepi. Distributor dan reseller saya juga akan diambil kain di saya lagi. Karena pasarnya juga sepi. Saya sekarang jual kain langsung ke toko-toko, Bu. Tapi ya tetap nggak seramai dulu. Tapi saya tetap usaha kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Bu. Baik, mengenai permasalahan tersebut, apakah sudah ada diskusi dengan Ibu Aisyah? Sudah Bu, saya sudah berkomunikasi dengan istri saya. Tapi istri saya itu keras kepala. Setiap saya pulang ke rumah selalu ngomong dan marah-marah. Ya bagaimana nggak marah toh? Orang kamu juga sendiri mau lihat terus, sedangkan aku kerjanya balik pulang sampai malam. Banyak kebutuhan cicilan yang harus dibayar. Baik Bu Aisyah, jangan menyela saat Bapak Hana menyampaikan keterangannya. Baik, silakan dilanjutkan Pak. Apa benar Bapak kurang dalam menafkahi istri? Kalau soal nafkah, saya sudah usaha semaksimal mungkin, Bu. Tapi kan emang pandemi COVID ini juga pasar kain sepi. Jadi uang yang saya berikan emang nggak sebanyak sebelum pandemi. Tapi saya juga udah minta ke istri saya untuk kebutuhan-kebutuhan yang nggak mendesak bisa disampingkan terlebih dahulu. Biar nafkah yang saya beri juga bisa dimaksimalin untuk kebutuhan pokok. Mengenai kondisi tersebut, apakah Bapak tidak bercerita ke Ibu Aisyah? Sudah Bu, tapi dia kalau ketemu saya kerjanya ngomong terus. Jadi kadang waktu saya capek juga tersulut emosi dan akhirnya kita cekcok. Dia selalu minta cerai ke saya dan bicara dengan nada tinggi ke saya. Saya kalau istri saya nggak mulai, saya juga gak bakalan kasar ke istri saya, Bu. Saya kalau terlanjur emosi, saya nggak sadar kalau ngurus istri saya mesti menyesal, Bu. Apakah Bapak masih mencintai istrinya? Saya sangat mencintai istri saya, Bu. Lalu mengapa Bapak berbuat kasar kepada istri Bapak? Sudah saya bilang, kalau saya ini sempat kesal, Bu, usaha saya tidak dihargai. Dia selalu bilang kurang terus. Tetapi saya bakal berubah, saya akan mencari pekerjaan lagi asal dia tetap bersama saya. Rayulah Pak istrinya, ajak jalan-jalan dan mengingat masa-masa saat kalian masih saling mencintai.
Dia tidak mau bertemu dengan saya lagi. Bahkan saya saat kunjungi dia di kediaman orang tuanya, dia tetap menghindar. Baik, bagaimana tanggapan dari Bu Aisyah? Dia memukul saya tidak cuma sekali Bu, tetapi sudah berkali-kali. Saya sudah berkali-kali juga memaafkan dia, tapi kali ini saya sudah tidak tahan. Padahal niat saya baik, saya sudah bekerja dan saya hanya bertanya ke dia mengenai uang untuk keperluan hidup saya dan anak saya. Tapi dia malah marah dan bilang kalau saya tidak memahami dia, tidak menghargai dia. Dia tidak memahami dan menghargai saya Bu. Baik Bu, lalu bagaimana Bapak ingin menawarkan sesuatu agar Bapak dan Ibu bisa kembali bersama lagi atau Ibu ingin meminta permohonan ke Bapak? Saya sudah tidak ada Bu, saya sudah lelah, saya tidak mau lagi meneruskan hubungan ini lagi. Dengarkan aku dulu, jangan gegabah seperti ini. Kita berbagi lagi hubungan ini. Aku minta maaf atas tindakanku sebelumnya. Tidak akan ulangi lagi, setidaknya berikan aku waktu untuk mencari pekerjaan lagi. Aku janji. Maaf, tapi keputusan saya sudah bulat Bu. Saya sudah mantap untuk bercerai. Baik, karena salah satu pihak tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkara ini, maka mediasi saya anggap gagal ya. Perkara akan saya kembalikan ke majelis hakim. Silakan tanda tangan di sini. Sudah. Berdasarkan masuk ke ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292/PDT-2023 Sukoharjo antara Aisyah Putri Musrika binti Musrik selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Ajeng Putri Widana SHMH melawan Hana Kotul Nada bin Sujar selaku tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Dahalia Diah Putri Permatasari SHMH. Pada hari ini Jumat tanggal 20 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Aisyah Putri Musrika binti Muslik sebagai penggugat dan Ajeng Putri Widana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada Hana Kotrunada bin Sujar sebagai tergugat dan Dahalia Putri Permatasari SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat, apakah perkara ini bisa damai? Tidak yang mulia. Bagaimana saudara tergugat, apakah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Bagaimana penggugat, apakah mediasi yang dilakukan berhasil atau tidak? Tidak berhasil yang mulia. Bagaimana tergugat, apakah mediasi yang dilakukan berhasil atau tidak? Tidak berhasil yang mulia. Karena mediasi gagal, sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, kami tanyakan kepada penggugat atau kuasa penggugat, apakah ada perbaikan dalam gugatan? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat atau kuasa hukum tergugat, apakah sudah mendapatkan gugatannya? Sudah yang mulia. Kepada penggugat atau kuasa penggugat, silakan membaca gugatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, Ajeng Putri Widana SHMH, Warga Negara Indonesia, profesi advokat, beralamat di Jalan Melati nomor 7, RT 3 RW 3, Grogol, Kecangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 190 dari SKK dari 9 dari 2023 tertanggal 15 September 2023 bertindak untuk atas nama serta guna kepentingan hukum bernama Aisyah Putri Musrika binti Musrik, warga negara Indonesia, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Pondok Baru Permai Blok C nomor 70, Bintan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Bersama ini, penggugat hendak mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap suaminya bernama Hana Kotrunada bin Sujar, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Pondok Baru Permai Blok J, nomor 17, Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Untuk selanjutnya, dalam gugatan ini mohon disebut sebagai tergugat. Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatannya adalah sebagai berikut: bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 26 Agustus 2018
adalah berhak untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang bernama Muhammad Bara yang belum mengazis sampai dengan anak tersebut dapat menentukan pilihannya mengikuti penggugat atau tergugat. 4. Membebankan biaya yang ditimbulkan kepada tergugat. Subsidiar, dan apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kesempatan tergugat atau kuasa tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Apakah tergugat sudah menyiapkan jawaban gugatan? Belum, Yang Mulia. Untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa tergugat membuat jawaban gugatan, sidang selanjutnya ditunda sampai 1 minggu. Apakah pihak penggugat tidak keberatan untuk memberikan waktu seminggu kepada tergugat atau kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan jawaban gugatan? Tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir sidang selanjutnya hari Jumat 27 Oktober 2023 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari ini, Jumat tanggal 27 Oktober 2023, sidang pemeriksaan perkara gugatan cerai nomor 292/PDTG/2023 PA Sukoharjo antara Aisyah Putri Muslika binti Musli selaku penggugat melawan Hana Kotrunada bin Sujar selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara gugatan cerai nomor 292/PDTG/2023 PA Sukoharjo antara Aisyah Putri Muslika binti Musli selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Agen Putri Widana SHMH melawan Hana Kotrunada bin Sujar selaku tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Dahalia Diah Putri Permatasari SHMH. Pada hari ini Jumat 27 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Saudari Aisyah Putri Muslika sebagai penggugat dan Ajeng Putri Widana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada Saudara Hana Kotrunada bin Sujar sebagai tergugat dan Dahalia Putri Permatasari SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak bisa, Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah ada upaya perdamaian? Tidak ada, Yang Mulia. Karena belum ada upaya perdamaian, maka dilanjutkan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat. Kepada tergugat atau kuasa tergugat, apakah jawaban sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan kepada tergugat atau kuasa tergugat untuk membacakan jawabannya. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara nomor 292/PDT/2023 PA Sukoharjo di Pengadilan Agama Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Dahalia Diah Putri P. SHMH berprofesi sebagai advokat yang beralamat di Jalan Mendungan nomor 5 RT 01 RW 04 Mendungan Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57145 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum tergugat dalam perkara nomor 2.292/PDT-G/2023/PA Sukoharjo sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak secara tegas gugatan penggugat kecuali secara tegas yang diakui. 2. Bahwa apa yang disampaikan penggugat dalam posita nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah benar. 3. Bahwa terhadap posita nomor 5 tidak ada benarnya. Penggugat mengatakan bahwa tergugat tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan keluarganya serta tidak menafkahi keluarganya. Hal ini tidak benar dikarenakan tergugat tetap berusaha mencari nafkah dengan terjun langsung untuk menjual kain-kain ke konsumen, akan tetapi hasil yang didapat tidak banyak karena memang penjualan kain di COVID-19 sangat terpuruk dan sepi. Mengenai kebutuhan sandang, pangan, papan sebagai kebutuhan pokok, tergugat sudah berusaha memberikan yang terbaik dan bertanggung jawab secara penuh. Primai 1. Menolak gugatan. Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 2. Memberikan hak asuh anak yang bernama Rumaisa Firmansyah yang belum mumayyiz kepada tergugat sampai dengan anak
sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya mengikuti penggugat atau tergugat. 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Subsidiar, mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim, pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesempatan penggugat atau kuasa penggugat untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat. Bagaimana penggugat atau kuasa penggugat membutuhkan waktu berapa lama untuk membuat replik? Kami mohon waktu 1 minggu yang mulia. Bagaimana tergugat atau kuasa hukum tergugat? Apakah tidak keberatan untuk memberikan waktu 1 minggu kepada penggugat untuk membuat replik? Tidak keberatan yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan penggugat atau kuasa penggugat membuat replik, sidang ditunda 1 minggu. Pada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 November 2023, sidang pemeriksaan perkara gugatan cerai 222/PJTK/2023/PA Sukoharjo antara Aisyah Putri Musliha binti Muslim selaku penggugat melawan Hanoko Junada bin Sujar selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292/PDTTG/2023/PA Sukoharjo antara Aisyah Putri Musliha binti Muslim selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Adil Putri Pidana SHMH melawan Hana Kodrunata bin Sujar selaku tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Dahlia Diah Putri Permatasari SHMH pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Aisyah Putri Musliha bin Muslim sebagai penggugat dan Ajeng Putri Pidana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hana Kodrunata bin Sujar sebagai tergugat dan Dahlia Dian Putri Permatasari SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat, apakah perkara ini bisa damai? Tidak yang mulia. Bagaimana saudara tergugat, apakah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Pada para penggugat atau kuasa penggugat, apakah replik sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan kuasa penggugat untuk membacakan replik penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dengan hormat atas jawaban tergugat yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu, dengan ini untuk dan atas nama penggugat dalam perkara nomor 292 dari PDTG dari 2023 dari PA Sukoharjo, dengan ini menyampaikan repliknya sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan penggugat dan menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut dalil-dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Bahwa adalah tindakan tidak benar jawaban tergugat yang menyatakan bahwa penggugat melebih-lebihkan pertanyaannya, bahwa tergugat bekerja dengan seadanya dan tidak berusaha mencari penghasilan lain sehingga nafkah yang diberikan tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Primer 1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menetapkan penggugat adalah berhak untuk mengasuh dan atau memelihara atas anak yang bernama Rumain Safir Mansyah yang belum menazis sampai dengan anak tersebut dapat menentukan pilihannya mengikuti penggugat atau tergugat. 3. Membebankan biaya yang ditimbulkan kepada tergugat. Subsidiar, memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kesempatan tergugat atau kuasa hukum tergugat untuk mengajukan duplik. Bagaimana penggugat atau kuasa penggugat membutuhkan waktu berapa lama untuk membuat duplik? Kami mohon 1 minggu yang mulia.
Bagaimana penggugat atau kuasa hukum penggugat? Apakah tidak keberatan untuk memberikan waktu 1 minggu kepada tergugat untuk membuat replik? Tidak keberatan. Baik, untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa tergugat membuat duplik. Duplik. Diulangi. Oh, baca. Selanjutnya kesempatan tergugat atau kuasa hukum tergugat untuk mengajukan duplik. Bagaimana penggugat atau kuasa penggugat membutuhkan waktu berapa lama untuk membuat replik? Kami memohon waktu 1 minggu yang mulia. Bagaimana penggugat atau kuasa hukum penggugat? Apakah tidak keberatan untuk memberikan waktu 1 minggu kepada tergugat untuk membuat? Tidak keberatan yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa tergugat membuat duplik, sidang ditunda sampai dengan hari Jumat tanggal 10 November 2023. Pada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari ini Jumat tanggal 10 November 2023, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 222 garis miring PDTIG garis miring 2023 PA Sukoharjo antara Aisyah Putri Musrika binti Musri selaku penggugat melawan Hana Kodunada dan Sujar selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara gugat cerai 292-PDT-G-2023 Sukoharjo antara Aisyah Putri Musrika binti Musri selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Adil Putri Widana SHMH melawan Hana Kodunada bin Sujar selaku tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Dahlia Putri Musrika SHMH pada hari ini Jumat tanggal 10 November 2023 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Aisyah Putri Musrika bin Musri sebagai penggugat dan Ajeng Putri Widana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hana Kodunada bin Sujar sebagai tergugat dan Dahlia Putri Permatasari SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat, apakah perkara ini bisa damai? Kita yang mulia. Bagaimana saudara tergugat, apakah sudah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Baik, karena belum ada perdamaian, akan dilanjutkan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Pada tergugat atau kuasa hukum tergugat, apakah duplik sudah siap? Sudah yang mulia. Silakan tergugat atau kuasa hukumnya membacakan dupliknya. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 292-PDT-G-2023-PA Sukoharjo di Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dan atas nama kepentingan hukum tergugat, perkenankanlah kami menyampaikan duplik atas replik yang diajukan penggugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam replik selain yang diakui secara tegas. 2. Bahwa tidak benar tergugat tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dan tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Tergugat selalu berusaha mencari nafkah dengan menjual secara langsung kain-kainnya kepada konsumen walaupun hasil yang didapatkannya tidak sebanyak sebelum pada saat pandemi COVID-19. Tergugat sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada penggugat dalam hal sandang, pangan, maupun papan. Primer, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 2. Memberikan hak asuh anak bernama Muhammad Bara yang belum memayis kepada tergugat sampai dengan anak tersebut dapat menentukan pilihannya mengikuti penggugat atau tergugat. 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Subsidi.
memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kuasa hukum tergugat menyerahkan buktinya. Persidangan selanjutnya adalah pembuktian berupa alat bukti surat oleh penggugat dan tergugat. Apakah penggugat atau kuasa penggugat sudah siap bukti suratnya? Belum, Yang Mulia. Kami mohon waktu sidang ditunda 1 minggu untuk menyiapkan bukti surat. Baik, selanjutnya apakah tergugat atau kuasa hukum tergugat sudah siap bukti suratnya? Belum, Yang Mulia, kami juga memohon waktu 1 minggu untuk menyiapkan bukti surat. Baik, untuk memberikan kesempatan penggugat atau kuasa hukum penggugat dan tergugat atau kuasa tergugat membuat bukti surat, sidang ditunda 1 minggu. Pada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Selasa tanggal 15 November 2023 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari ini, Jumat tanggal 17 November 2023, sidang pemeriksaan perkara gugatan cerai nomor 292 garis miring PDT G garis miring 2023 garis miring PA Sukoharjo antara Aisyah Putri Mustika bin Muslim selaku penggugat melawan Hana Kodraja bin Hujar selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292 dari PDT-TTG dari 2023 dari PA Sukoharjo antara Aisyah Putri Mustika binti Muslim selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Ajeng Putri Widana SHMH melawan Hana Kodraja bin Sudar selaku tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Dahalia Diah Putri Permatasari SHMH. Pada hari ini Jumat tanggal 17 November 2023 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Aisyah Putri Mustika binti Muslim sebagai penggugat dan Ajeng Putri Widana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hana Kodraja bin Hujar sebagai tergugat dan Dahalia Putri Permatasari SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat, apakah perkara ini bisa damai? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat, apakah ada upaya perdamaian? Tidak, Yang Mulia. Agenda persidangan hari ini adalah bukti surat dari penggugat. Kepada penggugat atau kuasa penggugat, apakah bukti surat sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan bawa berkas bukti surat ke depan. Pada tergugat atau kuasa tergugat, silakan maju ke depan untuk melihat bukti surat penggugat. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Pada penggugat atau kuasa penggugat, apakah masih ada bukti surat lagi yang diajukan? Sudah cukup, Yang Mulia. Tidak ada lagi bukti surat yang akan diajukan. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada tergugat atau kuasa tergugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah tergugat atau kuasa tergugat sudah siap dengan bukti surat? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan bawa berkas bukti surat ke depan. Pada penggugat atau kuasa penggugat, silakan maju ke depan untuk melihat bukti surat tergugat.
pada tergugat atau kuasa tergugat, apakah masih ada bukti surat lagi yang diajukan? Sudah cukup yang mulia, tidak ada lagi bukti surat yang akan diajukan. Pemeriksaan bukti surat dari penggugat dan tergugat sudah selesai. Selanjutnya, kesempatan kami berikan kepada penggugat atau kuasa penggugat dan tergugat atau kuasa hukum tergugat untuk mengajukan saksi. Apakah pihak penggugat dan tergugat sudah siap mengajukan saksi? Belum siap yang mulia. Mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan saksi. Baik, selanjutnya kepada pihak tergugat, apakah tergugat atau kuasa hukum tergugat sudah siap untuk mengajukan saksi? Belum yang mulia, kami juga memerlukan waktu 1 minggu untuk mempersiapkan saksi. Baik, untuk memberikan kesempatan penggugat atau kuasa hukum penggugat dan tergugat atau kuasa hukum tergugat untuk mempersiapkan saksi, sidang ditunda 1 minggu. Pada para pihak atau kuasa hukum yang diperintahkan supaya hadir pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari ini, Jumat tanggal 24 November 2023, sidang pemeriksaan perkara gugatan cerai nomor 292/PDTG/2023 Sukoharjo antara Aisyah Putri Mustika bin Musri selaku penggugat melawan Haroko Dinada bin Tujar selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292 dari PDTG dari 2023 dari PH Sukoharjo antara Aisyah Putri Mustika binti Musli selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Ajeng Putri Widana SHMH melawan Hana Dinada bin Sujar selaku tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Dahalia Diah Permatasari SHMH. Pada hari ini, Jumat tanggal 24 November 2023 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Aisyah Putri Mustika bin Musli sebagai penggugat dan Ajeng Putri Widana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hana Dinada bin Tujar sebagai tergugat dan Hana dan Dahalia dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Baik, karena belum ada upaya perdamaian, maka dilanjutkan agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dan dari penggugat dan tergugat. Pada penggugat atau kuasa penggugat, apakah saksi-saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? 3 orang yang mulia. Silakan saksi dipanggil untuk ke ruang sidang. Saksi penggugat dipersilakan memasuki ruangan sidang. Kepada saudara saksi satu, silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Baik, saksi satu silakan tinggal di sini dan saksi lainnya menunggu di ruang tunggu. Baik, yang mulia. Di sini saudara punya hubungan apa dengan penggugat? Saya supir keluarga Ibu Aisyah yang mulia. Sudah berapa lama saudara bekerja dengan keluarga penggugat? Saya bekerja dengan Ibu Aisyah sejak tahun 2019, jadi kurang lebih saya bekerja selama 3 tahun yang mulia. Saudara menjadi supir khusus Ibu Aisyah saja atau sebagai supir anggota keluarga lainnya juga? Semua anggota yang mulia, saya juga mengantar adik sekolah dan bapak ibu kalau pergi keluar yang mulia. Apakah saudara pernah menyaksikan pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara langsung? Sudah pernah yang mulia. Sesuai yang saudara ketahui, pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah terjadi sejak kapan? Untuk cekak mulutnya pertama kali saya dengar sekitar bulan Oktober 2022 yang mulia. Apa yang saudara dengar dari pertengkaran tersebut? Karena saya lagi di teras dan ibu bapak cekcok di ruang tengah, saya cuma dengar samar-samar. Masalahnya soal ekonomi yang mulia. Ibu bahas tagihan listrik, air, sama bahas cicilan yang mulia.
Pada saat pertengkaran tersebut, apakah dibarengi dengan kekerasan? Kalau pertengkaran itu kan sekitar Oktober 22 yang mulia, ibu cuma cekcok aja yang mulia, tapi bapak mulai lempar barang-barang sampai berani mukul ke ibu itu yang mulia tahun 2023 yang mulia. Mengenai pertengkaran yang dibarengi dengan kekerasan, apakah saudara tahu apa penyebabnya? Ya itu yang mulia soal ekonomi. Kan semenjak pandemi COVID usaha bapak bangkrut. Jadi yang bayar kebutuhan itu banyaknya dari ibu. Jadi ibu bapak sering cekcok soal kebutuhan rumah tangga. Mengenai kekerasan yang dilakukan oleh tergugat, apakah saudara menyaksikannya secara langsung? Iya, saya melihat secara langsung yang mulia. Bapak udah beberapa kali mukul ibu yang mulia, tapi ibu diam saja. Saya udah minta ibu lapor, tapi kata ibu nggak apa-apa. Sabar itu yang mulia. Puncak berantemnya kan 20 Agustus kemarin yang mulia. Bapak sama ibu berantem hebat sampai bapak mukul nampar ibu. Saya juga berusaha lerai, tapi bapak minta saya nggak usah ikut campur yang mulia. Saya juga yang antar ibu ke rumah sakit. Ibu luka di pelipis, pipi, sama bibir yang mulia. Tolong ceritakan kronologi mengenai pertengkaran tanggal 20 Agustus tersebut. Jadi bapak berangkat mancing tanggal 19 Agustus tahun 2022 sekitar jam 10 malam yang mulia, dan pulang mancing tanggal 20 Agustus jam 11 pagi. Waktu bapak pulang itu ibu posisi berada di rumah. Ibu itu lagi cuti karena adik lagi sakit demam yang mulia. Waktu lihat bapak pulang mancing, ibu yang capek langsung marah-marah ke bapak. Bapak yang baru pulang juga kesulut emosi yang mulia. Jadi mereka berdua cekcok sampai lempar piring, gelas juga yang mulia. Dan bapak juga nampar dan mukul ibu yang mulia. Saya lagi di luar, langsung masuk ke dalam rumah karena dengar ibu minta tolong. Tapi bapak minta saya tidak usah ikut campur yang mulia. Saya lihat ibu luka-luka, langsung bawa ibu ke rumah sakit terdekat yang mulia. Baik, mengenai keterangan saudara tentang tergugat memancing, apakah saudara sering melihat tergugat pergi memancing? Saya lihat bapak berangkat memancing yang mulia. Beberapa kali juga saya yang mengantar yang mulia. Biasanya tergugat memancing berapa kali dalam seminggu? Bapak itu mancing hampir setiap hari yang mulia, seminggu 5 kali, dari Senin sampai Jumat. Kalau mancing bapak biasanya siang yang mulia, jam 2 sampai jam 8-an yang mulia. Kadang juga lebih cepat dan juga pernah sampai larut malam yang mulia. Apakah saudara sampai sekarang masih berkomunikasi dengan tergugat? Masih berkomunikasi baik yang mulia. Bapak masih suka tanya kabar soal ibu, dan bapak cerita ke saya kalau bapak hilang mukul ibu. Katanya bapak masih sayang ke ibu dan adik yang mulia. Baik, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Baik, terima kasih yang mulia. Penggugat atau kuasa penggugat, apakah masih ada saksi-saksi lagi yang akan diajukan? Masih yang mulia. Kepada saudara saksi 2, silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Tadi dulu mas. Tadi dulu. Ini di surat. Untuk saksi 1, silakan meninggalkan ruang persidangan. Dan untuk kepada saudara saksi kedua, silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Buktikan. Pada saksi 2, silakan masuk ke ruang persidangan. Pada saudara saksi kedua, silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Baik, siapa nama saudara saksi? Bagas Wianta yang mulia. Berapa usia saudara saksi saat ini? 50 tahun yang mulia. Berapa tanggal lahir saudara saksi? Tanggal 16 Agustus tahun 1973 yang mulia. Apa agama saudara saksi? Agama Islam yang mulia. Di mana tempat tinggal saksi?
Pondok Baru Permai, Blok J, Bintan, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo yang mulia. Apa saudara saksi memiliki hubungan darah dengan saudari penggugat? Tidak yang mulia. Apa saudara saksi memiliki hubungan darah dengan saudari penggugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Bersedia yang mulia. Baik, silakan saudara saksi berdiri untuk melakukan sumpah. Silakan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan bersumpah. Di sini saudara punya hubungan apa dengan saudari penggugat? Nah, di sini saya kebetulan ketua RT di situ yang mulia, juga sebagai tetangga penggugat yang mulia. Sudah berapa lama saudara menjadi tetangga saudari penggugat? Sejak penggugat nyewa rumah di Pondok Baru Permai, Blok J yang mulia. Apakah saudara pernah menyaksikan pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara langsung? Pernah yang mulia. Sesuai yang saudara ketahui, pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah terjadi sejak kapan? Untuk pertengkaran dari penggugat dan tergugat itu saya mulai dengar itu di bulan Oktober 2023 yang mulia. Apa yang saudara dengar dari pertengkaran tersebut? Yang saya dengar itu waktu itu terjadi percekcokan mulut dan hebat yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Kemudian saya sebagai ketua RT hadir di situ yang mulia untuk bahwasanya untuk menenangkan atau menyelesaikan masalah itu yang mulia. Pada saat pertengkaran tersebut, apakah dibarengi dengan kekerasan? Tidak ada yang mulia, hanya cekcok mulut saja. Sudah berapa kali saudara mendengar pertengkaran tersebut? Sering yang mulia. Apakah saudara sampai sekarang masih berkomunikasi dengan saudari penggugat? Sering yang mulia, karena saudara penggugat atau saya sendiri itu orangnya aktif di masyarakat yang mulia. Baik, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Untuk saudara saksi kedua silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, benar. Pada saudara saksi ketiga silakan memasuki ruang persidangan. Pada saudara saksi ketiga silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Siapa nama saudara saksi? Berapa usia saudara saksi saat ini? Berapa tanggal lahir saudara saksi? Apa agama saudara saksi? Di mana tempat tinggal saksi? Apa saudara saksi memiliki hubungan darah dengan saudari penggugat? Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Baik, silakan saudara saksi berdiri untuk melakukan sumpah. Silakan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, di sini saudara punya hubungan apa dengan saudari penggugat? Sudah berapa lama saudara menjadi teman arisan saudari penggugat? Apakah saudara pernah menyaksikan pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara langsung? Sesuai yang saudara ketahui, pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah terjadi sejak kapan? Apa yang saudara dengar dari pertengkaran
saat pertemanan tersebut, apakah dibarengi dengan kekerasan? Saat itu saya melihat Bu Aisyah didorong hingga terjadi ke sofa yang mulia. Apakah saudara sampai sekarang masih berkomunikasi dengan saudari penggugat? Masih berkomunikasi sangat bagus yang mulia. Baik, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Untuk saudara saksi ketiga silakan meninggalkan ruang persidangan. Pemeriksaan saksi-saksi dari penggugat telah selesai. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada tergugat atau kuasa tergugat untuk mengajukan saksi. Apakah tergugat atau kuasa tergugat sudah siap mengajukan saksi? Sudah siap yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? 2 orang yang mulia. Silakan para saksi dipanggil masuk ke ruang sidang. Pada saudara saksi satu, silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Saudara saksi lainnya silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, siapa nama saudari saksi? Sedih Nesa Putri yang mulia. Berapa usia saudari saksi? 27 tahun yang mulia. Berapa tanggal lahir saudari saksi? 23 September 1996 yang mulia. Apa agama saudari saksi? Agama saya Islam yang mulia. Apakah saudari saksi memiliki hubungan darah atau sebenda dengan saudari tergugat? Tidak yang mulia. Apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Bersedia yang mulia. Baik, silakan saudari saksi berdiri untuk melakukan sumpah. Silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Apa hubungan saudari saksi dengan tergugat? Saya rekan kerja Nana yang mulia. Saudari sudah berapa lama mengenal tergugat? Saya kenal Nana dari lama yang mulia, dari sebelum Nana menikah sekitar tahun 2017. Apakah saudari juga mengenal penggugat? Saya juga kenal baik dengan Aisyah yang mulia. Aisyah beberapa kali ke toko bertemu dengan saya dan beberapa kali juga kita makan bersama yang mulia. Bagaimana kepribadian tergugat menurut pandangan saudari? Nana orangnya baik yang mulia, ulet dan bekerja keras yang mulia. Saya kenal dia sebelum jadi juragan kain sampai sekarang usahanya sulit yang mulia. Apakah saudari mengetahui usaha bisnis tergugat? Bisnis kain selama pandemi mengalami penurunan yang drastis yang mulia. Jadi Nana tutup toko dan dia jualan kain langsung ke pedagang kecil. Nana biasanya berangkat kerja dari pagi jam 7 sampai sore jam 3 yang mulia. Tapi hasil dari jualan kain juga nggak sebanyak dulu sebelum pandemi. Dapat untung bersih 2 juta per bulan. Ada udah bersyukur yang mulia karena saya juga jualan kain, jadi saya tahu banget rasanya yang mulia. Apakah saudari mengetahui mengenai tergugat memberikan nafkah terhadap penggugat? Dengan Nana saya kurang tahu yang mulia. Apakah saudari mengetahui terkait usaha tergugat dalam pemenuhan nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya? Yang saya tahu dia selalu kejar setoran setiap awal bulan untuk kebutuhan rumah tangga yang mulia. Jadi kalau dia berpenuh 2 juta di akhir bulan dia pasti lembur untuk jualan sampai malam yang mulia. Apakah saudari pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara langsung? Saya tidak pernah melihat yang mulia. Saya cuma dapat cerita dari Nana kalau akhir-akhir ini dia sama istrinya sering ada cekcok karena ekonomi. Apakah saudari pernah melihat tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat? Selama kenal Nana, saya tidak pernah lihat Nana melakukan kekerasan yang mulia. Bagaimana dengan
kebiasaan tergugat memancing, apakah saudari mengetahuinya? Saya tahu yang mulia, karena juga beberapa kali mancing bareng sama suami saya yang mulia. Apakah saudara mengetahui alat pancing yang dibeli oleh tergugat? Tahu yang mulia, alat pancingnya juga beli bertiga sama saya dan suami saya. Alat pancing yang hanya beli tergolong alat pancing yang murah yang mulia. Itu dia beli cuma 200.000 yang mulia, karena sebelumnya kalau mancing suka pinjam ke suami saya. Mengenai intensitas memancing tergugat, apakah saudari mengetahuinya? Saya kan juga kerja yang mulia, tapi setahu saya pokoknya hanya itu rutin mancing setiap Senin Rabu sama suami saya yang mulia. Dia mancing sepulang kerja katanya untuk ngilangin stres yang mulia. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, terima kasih yang mulia. Tergugat atau kuasa tergugat, apakah masih ada saksi-saksi lagi yang akan diajukan? Masih yang mulia. Baik, pada saksi pertama silakan meninggalkan ruang sidang, dan pada saksi kedua silakan masuk ke ruang persidangan. Pada saudara saksi dua silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Baik yang mulia. Siapa nama saudara saksi? Bisa jadi yang mulia. Berapa usia saudara saksi? 25 tahun yang mulia. Berapa tanggal lahir saudara saksi? 4 Desember 1988 yang mulia. Apa agama saudara saksi? Agama saya Islam yang mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah atau semenda dengan tergugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Bersedia yang mulia. Baik, silakan saudara saksi berdiri untuk melakukan sumpah. Silakan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tidak lain yang dari yang sebenarnya. Baik, silakan. Apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya adalah salah satu pelanggan tetap yang menerima masukan kain dari pertuanan yang mulia. Saudara sudah berapa lama mengenal tergugat? Saya mengenal sudah 3 tahun yang mulia. Apakah saudara juga mengenal penggugat? Saya sudah kenal baik dengan Mbak Aisyah yang mulia. Mbak Aisyah beberapa kali bertemu dengan saya yang mulia. Bagaimana kepribadian tergugat menurut pandangan saudara? Karena karena yang jujur dan amanah yang mulia, saya selalu puas dengan masukan dan kain dari bentuknya. Maka dari itu saya tidak hanya menjadi pelanggan tetap, juga bersahabat baik dengan amanah yang mulia. Apakah saudara mengetahui mengenai usaha tergugat dalam pemenuhan nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya? Saya orang tahu yang mulia, dan saya tahu setelah pembayaran pasukan kain saya selalu menyerahkan kepada istri dan anak. Apakah saudara pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat? Saya tidak pernah yang mulia, saya cuma dapat cerita dari karena kalau akhir ini dia sama istrinya sering ada cekcok karena ekonomi. Apakah saudara pernah melihat tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Baik yang mulia. Saudara saksi kedua silakan meninggalkan ruangan persidangan. Tergugat atau kuasa tergugat, apakah masih ada saksi-saksi lagi yang akan diajukan? Tidak ada yang mulia. Baik, pemeriksaan saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat telah selesai. Selanjutnya giliran majelis hakim untuk musyawarah menentukan putusan dalam perkara ini. Untuk itu sidang ditunda selama 1 minggu dengan agenda pembacaan putusan. Pada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 tanpa dipanggil lagi.
Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Saat hari ini Jumat tanggal 8 Desember 2023 sidang pemeriksaan perkara gugatan cerai nomor 292 PA Suharjo antara Aisyah Putri Musrika bin Musri Sabu penggugat melawan Hana Koordinata bin Sujar selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, para hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin mempersilakan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 292/PDT-TG/2023 Suharjo antara Aisyah Putri Musrika binti Musri selaku penggugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Ajeng Putri Widana SHMH melawan Hana Koordinata bin Sujar selaku tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Dahlia Diah Permatasari SHMH. Pada hari ini, Jumat tanggal 8 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Aisyah Putri Musrika bin Musri sebagai penggugat dan Ajeng Putri Widana SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hana Koordinata bin Sujar sebagai tergugat dan Dahlia Diah Permatasari SHMH sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Bisa yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Ini sudah persidangan terakhir. Apakah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Baik, karena sampai hari ini belum ada upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat, maka akan dilanjutkan agenda persidangan putusan pada hari ini. Majelis Hakim akan membacakan putusan. Putusan nomor 2479/PDT-TG tahun 2023 Suharjo. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Suharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh nama Aisyah Putri Musrika binti Musri, pekerjaan karyawan swasta, alamat Pondok Baru Permai Blok J nomor 15 Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Desember 2023 memberikan kuasa kepada Ajeng Putri Widana SHMH merupakan kuasa hukum atau advokat di kantor Eskaya yang beralamat di Jalan Flamboyan nomor 7 RT 3 RW 3 Grogol Kucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tindak untuk dan atas nama pemberi kuasa melawan nama Hana Koordinata bin Sujar, pekerjaan wira swasta, alamat Pondok Baru Permai Blok J nomor 15 Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023 memberikan kuasa kepada Dahlia Diah Putri SHMH merupakan kuasa hukum atau advokat di kantor Mansir Law Office yang beralamat Jalan Mendungan nomor 5 RT 1 RW 4 Mendungan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara, telah mendengar kedua belah pihak di depan persidangan. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa penggugat berdasarkan suratnya tertanggal 20 September 2023 yang didaftarkan dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo di bawah nomor 292/PDT-TG/2023 PA Sukoharjo telah mengajukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan pegawai pencatatan nikah kantor Putusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 26 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1439 Hijriah.
sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 289/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati Kabupaten Sukoharjo. Nomor 2, bahwa setelah akad nikah hingga gugatan cerai ini dilanjutkan, antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri. Yang ketiga, selama melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Muhammad Bara yang lahir di Sukoharjo tanggal 15 Juli 2019 dengan akta kelahiran 1771 LT 0507 2019 0013, bahwa pada mulanya pernikahan penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan bahagia sampai pada akhirnya adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan toko kain milik tergugat belum tikar, sehingga penghasilan tergugat mengalami penurunan yang signifikan. Yang kelima, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, tergugat tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik, sehingga sejak bulan Juli 2021 penggugatlah yang bertugas memenuhi keseluruh kebutuhan keluarganya. Mengadili 1. Menceraikan penggugat Aisyah Putri Widana dari tergugat Hana Kotulunada dengan talak 1 Bakin Subrah. 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Baki Kota Sukoharjo untuk mencatat perceraian tersebut. 3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada penggugat. 4. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 721.000. Demikian putusan di Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1445 oleh kami Dr. Haji Ahmad Fauzan SHMH. Demikian putusan di Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Haji Ahmad Fauzan SHMH sebagai Ketua Majelis, Dr. Anda Gonit Padilinahan SHMH dan Dr. Anda Jessica Indira Putri SHMH masing-masing sebagai hakim anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dibantu oleh Sami Aulia Ayu Ninda SH sebagai panitia pengganti dihadiri oleh penggugat atau tergugat. Demikian pembacaan putusan majelis hakim. Atas putusan ini, para pihak berhak untuk menerima, mengajukan upaya hukum banding